Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikamatik wa jami'i sakhatik. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik bagi kita untuk kita beragama dengan benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala min zawali nikmati, kita berlindung dari hilangnya nikmat, wa tahawuli afiyati, dari keadaan yang berubah sehat menjadi sakit. Kemudian wa fujaati nikamatik, juga kita minta perlindungan pada Allah dari musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhati, dan mugi-mugi Allah juga menjauhkan kita dari berbagai macam murka dikarenakan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita saking kitab Riyadhus Shalihin pada malam Kamis ini, pada edisi buletin yang ke-25. Nantinya akan kita bahas tentang sholat berjamaah, mengenai hukumnya, bab keutamaan sholat berjamaah, hadis nomor 1066 dan 1067 dari kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya di sini, orang buta saja disuruh sholat berjamaah. Orang buta saja disuruh sholat berjamaah. Coba kita lihat hadis ini. Mungkin semakin memotivasi kita, terutama kaum pria, untuk sadar sholat berjamaah. Saat ini pun sadar apa direng? Pun jangan-jangan lagi mau ngisah toh. Ya, pun sadar nih. Mungkin dapat petunjuk terus nih, tambah ngaji, tambah ilmu, tambah ngamal. Ya, amalannya nambah. Jangan tambah ngaji, tambah sok pinter. Sok pinter itu biasanya iki orang lakoni, ya, malah kemaki, ya, malah dengan tetangga orang santun, malah dengan orang-orang dekat itu keras. Aku ki wis ngaji, kowe kan urung. Ya, makanya ngaji, ternyata kelakuannya tidak ditunjukkan dengan ilmu yang dia miliki. Ilmu yang kita dapat bukan jadi ilmu yang sia-sia, sing ora manfaat, namun ilmu yang bagus itu kalau ilmu itu tadi jadi ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Makin berilmu
Kata para ulama, dia makin ngaji terus rasa takutnya makin tinggi pada Allah. Nambah ilmu lagi, rasa takutnya lagi makin tinggi pada Allah. Maka harusnya dengan kita nambah ilmu itu makin berubah, makin jadi lebih baik ke depannya. Sekarang kita lihat bahasan dua hadis ini. Monggo silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat salat di rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Hal tasma'un nida'a bis salati?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa'ajib." Apakah engkau mendengar panggilan salat? Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Baik. Lanjut lagi hadis kedua. Dari Abdullah, ada yang mengatakan Amr bin Qais. Amr bin Qais itu nama aslinya. Ya, atau ada yang menyebut dengan Abdullah, ada yang menyebut dengan Amr bin Qais. Terus yang dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu tukang azannya Rasulullah SAW selain Bilal, namun buta. Rasul SAW itu biasa mengatakan, lihat itu azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau dia sudah azan berarti masuk subuh. Dia tahu waktu subuh bagaimana? Orang-orang beritahu, wahai Ibnu Ummi Maktum, subuh sudah datang, subuh sudah datang, subuh sudah datang. Mereka lihat dari keadaan langit saat itu. Namun di sini Ibnu Ummi Maktum itu buta. Ya, namun jadi tukang azan. Berarti kesimpulannya juga yang azan itu boleh seorang buta. Yang penting mengenal waktu, karena syaratnya yang penting waktunya niku masuk. Tentang kisah Ibnu Ummi Maktum, terkhusus tentang kisah beliau, itu bisa dilihat di juz 30 dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Nabi SAW itu bermuka masem, beliau itu berpaling. Ketika itu datang seorang buta, yaitu sini Ibnu Ummi Maktum itu menghadap Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasul ketika itu sangat mengharap orang kafir Quraisy itu masuk Islam, maka beliau dialog dengan Nabi SAW, dialog dengan kafir Quraisy. Dan itu para tokoh. Namun yang sebenarnya lebih mudah menerima nasihat ini yang buta ini, Ibnu Ummi Maktum. Makanya Allah tegur, kenapa kamu pedulikan yang tidak mau menerima nasihat, wong kafir, sedangkan ada yang mau menerima nasihatmu walaupun dia itu buta. Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Lanjut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas." Nah, ini berarti zaman dulu di kota Madinah itu banyak singa dan binatang buas. Jadi kalau ini sudah buta, tadi di awal itu dikatakan tidak ada penuntun yang ngantar dia ke masjid, terus buta lagi. Apa yang terjadi kalau ini di kota Madinah masih penuh dengan hutan, pepohonan, terus ada singa, ada binatang buas? Tentu sangat gawat sekali ketika keluar. Keluar bisa nabrak pohon. Iya kan? Orang nak penonton. Keluar bisa dimakan singa, diserang singa. Keluar bisa dimakan binatang buas, diserang binatang buas. Maka setelah itu lihat apa yang dia katakan, Rasulullah SAW katakan pada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tasma'u hayya 'alas salati, hayya 'alal falahi, fahayyahala. Apakah engkau mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Maka penuhilah."
Apakah engkau dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa hayyahala, penuhilah panggilan azan tersebut. Artinya apa di sini? Kalau penuhi panggilan azan berarti suruh kemana? Suruh ke masjid. Kamu dengar azan berarti kan, walaupun kamu buta kan, nggak punya penonton, walaupun situ banyak pohon, walaupun banyak binatang buas, kamu resikonya dengar. Maka datangilah panggilan azan tersebut. Lihat hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Imam Nawawi katakan hayya hala dalam hadis maksudnya adalah penuhilah. Dan hayya hala di sini kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan itu bentuk isim fi'il amr. Isim itu kata, sebenarnya aslinya itu bukan kata kerja, namun kelakuannya seperti kata kerja yang bentuknya itu perintah. Diistilahkan dengan isim fi'il amr. Sekarang kita lihat kesimpulan mutiara hadis. Dua hadis di atas menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi pria ketika mampu menghadirinya, walaupun seorang buta dan tidak punya penuntun. Lihat, dua hadis saya tunjukkan kalau buta saya disuruh ke masjid, padahal punya halangan-halangan, punya uzur-uzur, punya kendala-kendala, namun tetap disuruh pergi ke masjid. Sudah sangat bisa kita simpulkan, bagi yang mendengar azan wajib sholat berjamaah ke masjid. Wajib sholat berjamaah. Yang kedua, jika mendengar azan sudah diwajibkan sholat berjamaah ke masjid. Siapa saja yang mendengar azan maka sudah diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali sekali lagi kalau ibu-ibu, sholat yang paling bagus di mana? Di rumah. Qa'ru buyutihin. Ya, yang paling bagus yaitu di bagian dalam dari rumahnya. Berarti kalau masih di bagian luar, kebuka pintu, di ruang tamu masuk lagi, cari yang paling jero, yang paling dalam sekali, nggak kelihatan. Itu yang paling bagus. Ibu-ibu punya kamar seperti itu? Tidak punya, suruh suami untuk segera bangun. Ya, minta suami, Mas, ya tolong dibangunkan kamar khusus, biar sholatnya tertutup. Enggak orang itu lihat sana sini, niku yang paling afdal. Sekarang kita lihat bagaimana bukti perkataan salaf. Salaf yang dimaksud ini ulama terdahulu, mereka itu menyatakan sholat berjamaah itu wajib. Coba kita lihat yang pertama, ini nukilan dari Imam Ibnul Qayyim. Saya ambil dari satu kitab, yaitu kitab ulama dahulu yang dia sebut atau namakan kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Salat dan hukum meninggalkan salat. Jadi ulama sudah bahas salat, tentang hukum meninggalkan salat itu ada ulama bahas tersendiri. Sampai dibuat satu buku tebal. Cuma bahas masalah apa? Meninggalkan salat. Di situ dibahas juga hukum meninggalkan salat berjamaah. Coba lihat, ini perkataan para salaf, yaitu para sahabat dulu. Rata-rata di sini sahabat. Yang terakhir nanti saya nukilkan perkataan dari Imam Syafi'i, dibacakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami memandang orang yang enggan sholat berjamaah adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Lihat, kami memandang orang yang enggan sholat berjamaah disebut wong apa? Munafik. Yang jelas kemunafikannya. Maklum nifaquhu, yaitu sudah pasti itu munafik. Ya, itu wong apa? Munafik. Munafik itu gampangannya, munafik itu lahiriannya itu muslim, wong muslim, KTP-ne Islam, namun orang duwe amalan. Kalau ulang ya, tiang munafik itu lahiriannya niku muslim, iso nganggo pecis, ya, nganggo pecis,
koko, sarungan. Namun amalannya gak tahu itu amalannya kemana. Ya, di antara tandanya di sini enggan sholat berjamaah ke masjid. Namun jenengan perlu pahami, ini nasihat ini untuk jenengan dulu. Nggak usah nanti sebut tetangga, wah kok iki wong munafik. Ngapa munafik? Wah iki Ibnu Mas'ud loh iki. Orang yang enggan berjamaah di masjid apa? Munafik. Tujukan dulu ke diri sendiri. Jenengan hukumi orang terus nggak lihat diri sendiri. Padahal jenengan sendiri sholat subuh itu malas. Tangine sulit. Apalagi dingin-dingin sekarang ini. Ya Allah, mending aku selimutan dibandingkan mangkat masjid. Betul lah, Bapak? Iya, wah, kemulan pagi-pagi. Wah, lagi 4:30. Orang jam 6. Lanjut terus. Kalau dapat nasihat apapun, gitu, tujukan pada diri sendiri. Oh, ini berarti saya harus sholat berjamaah. Kalau untuk ibu-ibu, nasihati suami. Kalau jenengan itu nasihati orang lain dulu, wah sulit. Nasihati apa? Suami. Ngeyelan kalau suaminya ibu-ibu. Ngeyelan. Nggih. Katanya ngeyel nih para suami. Iya, buktinya gampang kalau mau tahu suami ngeyel. Ini lihat aja bapak mana yang lebih banyak. Ibu-ibu pasti lebih banyak kan? Gak mungkin semuanya datang dengan pasangannya. Ada nggak bawa pasangan? Berarti suami ini banyak yang ngeyelan. Itu contohnya. Didoakan, dinasehati, didakwahin, dan terus sabar. Ujian. Kalau nggak dapat suami seperti itu nggak seru loh. Wah, suamiku wis rajin. Arek ngopo nang omah. Ya. Biar jenengan ada kerjaan juga, gugah suami. Anaknya malas, anaknya digugah. Jadinya tambah kerjaan kan? Dan tambah pahala. Ladang dan sebagai jalan bagi kita untuk dakwah. Mulai dari keluarga sendiri. Lihat lagi perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga dari Abu Musa al-Ash'ari dan Ibnu Abbas menyatakan hal yang sama. Lihat perkataannya, lihat ya baik-baik. Siapa yang mendengar seruan azan, lantas ia tidak mendatanginya padahal tidak ada uzur, maka tidak ada salat untuknya. Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Abbas nyatakan siapa yang dengar azan langsung dia tidak mendatangi masjid. Lalu dia tidak mendatangi masjid, maka kalau itu tidak ada uzur, tidak ada sholat untuknya. Tidak ada sholat untuknya. Namun untuk kalimat ini ada ulama yang tafsirkan, pahami ini bukan berarti sholatnya tidak sah, namun tidak sempurna. Namun intinya ada teguran seperti ini menandakan bahwasanya hati-hati, sia-sia kamu sholat di rumah pun belum cukup. Bapak-bapak sholat di rumah pun itu belum cukup. Meskipun dengan istri di rumah, tetap disuruh berangkat ke masjid. Terus yang ketiga, Ali mengatakan, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ada yang bertanya, siapa itu tetangga masjid? Ali menjawab, siapa saja yang mendengar azan. Siapa saja yang mendengar azan. Namun yang dimaksudkan sini karena dulu itu Ali mengatakannya belum pakai toa, belum pakai pengeras suara kemana-mana, maka yang dimaksudkan sini mendengar azan kalau azannya itu tidak pakai pengeras suara. Karena kalau sekarang mau buat sampai 2 kilo pun boleh. Ya, jenengan sampai mau dari Warak sini sampai ke Purwosari bisa. Ya, kita pasang keras-keras gitu. Wah, akhirnya nanti semua jadi sholat berjamaah harus datang ke masjid. 2 kilo, 10 kilo harus datang sini bisa-bisa. Namun yang dimaksudkan sini, pokoknya yang dekat masjid itu jadi tetangga masjid. Yang masalah ada yang dekat masjid, cuma lihat orang-orang datang ke masjid.
dia sendiri malas sekali, dan itu buahnya. Cuma jadi tangga masjid cuma 1 atau 2 rumah dari masjid. Namun untuk ke masjidnya masih kalah jauhnya dengan orang-orang yang jauh dari masjid. Namun kalau dia disuruh pergi negal, golek pakan, pripun Mbah? Semangatnya bukan main, walaupun sampai Bantul sana. Berarti Allah karo sapi menang sapi ini. Ya, berarti antara Allah dengan sapi ini berarti menang sapi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah saya komentari kayak gitu. Jenengan kemarin itu saya lihat pergi negala ke sana, ya Allah, masa dekat dengan masjid cuma pirang meter loh, 1, 2 langkah, 3 langkah itu sudah nyampe. Namun pas sholat jamaah kamu pergi cari pakan. Pak Engkel lagi. Itu saya ngomong pas khutbah Jumat. Padahal saya kan biasanya khutbahnya umum, nggak mungkin nunjuk orang gitu. Nggak mungkin saya khutbah Jumat kan nunjuk gini, ya nggak mungkin nunjuk. Tapi yang dengar itu langsung pas saya selesai khutbah, waduh Ustaz, saya itu bukan seperti itu. Siapa yang singgung jenengan kok merasa banget ini. Pas saya turun khutbah langsung, wah saya bukan seperti itu. Siapa yang singgung jenengan? Saya kan tadi bilang yang dekat masjid saja malas ke masjid. Ya ternyata sudah kena juga. Mudah-mudahan Bapak di sini semuanya tersinggung. Ya, kalau nggak sadar-sadar juga ini. Masa masjidnya kosong terus? Ya, cuma diisi sama ibu-ibu. Ibu-ibu rongsok, bapak geruang telu. Ya. Rongsok lah ibu-ibu biasanya. Iya toh? Iya, bapak-bapak. Kalau nggak cuma imamnya tok. Ya, muazin, ya, iqomai, terus ngimami. Jamaahnya ibu-ibu di belakang. Ya Allah, musibah benar loh ini. Tolong para tamirin dengar ini, nasihati jamaah supaya sadar ke masjid. Kalau enggak kita enggak akan bisa mendapatkan kebaikan kalau tidak dari agamanya dulu baik, tidak dari sholatnya itu baik, berkah enggak akan turun. Di masyarakat kita tidak akan turun berkah. Ya, namun kalau kita memperhatikan sholat, memperhatikan ibadah, lo anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri itu amanu wattaqau, mau beriman lan bertakwa, mau sholat, mau ngaji, semangat untuk puasa, semangat untuk ibadah, maka akan dibukakan pintu berkah dari langit. Berarti turun apa? Hujan. Dan juga keluar berkah dari dalam bumi, tanamannya jadi subur. Kita biasanya gagal panen, kita biasanya itu cepat dapat musim kering, tanamannya sulit tumbuh, ataupun kalau tumbuh pun nanti ada yang gagal. Kita kadang nggak koreksi diri. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita sendiri. Allah uji dengan kekeringan, Allah uji dengan hujan yang tidak turun-turun, Allah uji dengan tanaman yang gagal panen. Terus perkataan Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, siapa yang mendengar adzan kemudian ia tidak memenuhi panggilan adzan tersebut, ia tidak mendapatkan kebaikan. Dengar azan, tidak datangi panggilan azan, maka tidak mendapatkan kebaikan. Terus lihat perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani mengatakan, adapun sholat jamaah, aku tidaklah memberikan keringanan untuk ditinggalkan kecuali ada uzur. Lihat, ini perkataan saking Imam Syafi'i, bukan dari ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah itu mengatakan hukum sholat berjamaah sunnah. Ada sebagian yang mengatakan fardu kifayah. Namun coba lihat imamnya, pembesarnya, sesepuhnya itu mengatakan, adapun sholat berjamaah saya tidak beri keringanan untuk ditinggalkan. Saya tidak beri keringanan untuk ditinggalkan.
Kecuali kalau punya uzur, ada uzurnya sakit, ada uzurnya itu hujan lebat, ada uzurnya itu flu. Masuk nggak flu? Flu masih bisa ke masjid nggak? Masih. Berkali-kali alasan orang-orang mangkat. Ngapa orang mangkat? Flu, ya Allah, apa bagai kaitannya flu jenengan kecuali sampai demam gitu. Ya guru flu. Ini kalau lihat suami kayak gitu, didorong suami ke masjid, ibu-ibu. Ya, jangan gaya-gaya alasan. Uzurnya itu harus jelas. Ada uzur misalnya, kalau ini penjaga keamanan, security, butuh untuk jaga keamanan, maka nanti dia gantian berjamaah. Ini nanti bergantian. Ini sebagian jaga dulu, baru yang lain nanti ya mengerjakan sholat. Kalau ini sudah sholat, gantian jaga. Ya, gantian jaga, yang belum nanti silakan sholat. Itu uzur namanya. Boleh ketika itu meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana dulu Nabi SAW. Nanti akan kita lihat pada hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Nabi SAW itu punya uzur. Beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang laki-lakinya tidak mau berangkat ke masjid. Nabi suruh ketika itu, saya undur sholat jamaah saya. Tolong nanti yang lainnya mimpin sholat. Saya mau urus orang-orang itu yang tidak berangkat di masjid. Saya mau bakar rumah-rumah mereka. Mau apa? Bakar rumah-rumah mereka. Maka coba lihat di sini. Nabi suruh wakilkan karena beliau punya urusan. Boleh. Ada alasan jelas nggih? Sakit, hujan lebat. Bahkan kalau hujan lebat itu sholat boleh dijamak. Ya, namun jamaknya jamak takdim. Maghrib nisa dijamak di sholat maghrib. Zuhur ngasar dijamak di sholat zuhur. Itu namanya jamak. Namun hujannya bukan hujan gerimis, bukan hujan rintik-rintik. Hujannya hujan lebat. Ya, wah saya sudah ke masjid. Ya, gimana mau pulang ini hujan deras kayak gini. Sudah. Imam putuskan, ayo kita sholat berjamaah, sholat isya dimajukan di waktu maghrib. Boleh, ini dilakukan di masa Nabi SAW dan masa para sahabat. Kok kita baru tahu? Ya, karena kurang ngaji. Wong ngaji itu banyak yang nggak tahu dibanding tahu. Ya. Wong ngaji itu karena dia ngaji terus, akhirnya tadi yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Kalau nggak pernah ngaji, ya blas nggak punya ilmu sama sekali. Kalau sudah ngaji, wah kok ini lagi ngerti. Iya kan? Rasa wah ini kok kurang. Ya makanya ngaji terus. Nah sekarang kita dapat kesimpulan berarti jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Apalagi mendengar azan. Itu saja yang kita bahas. Ya mungkin manfaat. Sekali lagi kajian takmir belum gini? Kajian takmir belum, tunggu nanti pengumumannya. Dan yang terakhir kami mohon maaf untuk proposal kurban terlebih dulu kami tidak menerima karena masih ada urusan yang lain di DS yang mesti dirampungkan ya biar kita bisa mengurus urusan yang lain juga karena ada masjid dan yang lainnya yang mesti diurus. Nanti urusan kurban nanti insyaallah menyusul. Demikian kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.